Bab 491. Yuda keluar dari kamar, lalu mengeluarkan uang dan berpesan, jaga dia baik-baik. Nggak perlu, ucap Fadil. Uang itu sebesar 100.000 gabak dan Fadil sangat menginginkannya, tetapi dia tidak berani mengambilnya. Fadil berkata, Amangkurat Wutari tenang saja. Tuan Wahyudi memberikan uang setiap bulan. Dia dijaga dengan baik di penjara. Ambil saja, ujar Yuda yang menjejalkan uang ke tangan Fadil. Kemudian, Yuda membawa bawahannya pergi. Dulu, Yuda tidak bisa melakukan hal ini, tetapi dia sudah banyak berubah setelah mengenal Wira. Sesudah makan siang, pasukan Yuda melanjutkan perjalanan. Dodi juga mengikuti mereka. Wira menepuk bahu Dodi dan berpesan, setelah sampai di ibu kota, kamu harus berhati-hati karena di sana adalah pusat pemerintahan. Kalau enggak, akibatnya sangat fatal. Kalau ada yang kamu enggak paham, tanyakan pada Panglima Yuda. Dodi menepuk dadanya dan menjamin, Kak Wira, kamu tenang saja. Aku akan selalu ingat pesanmu sebelum bicara, aku akan memikirkannya dulu. Pastikan apakah pantas diucapkan atau enggak. Selain itu, aku juga enggak akan lupa belajar membaca. Kalau nanti aku benar-benar jadi jenderal dan enggak bisa baca laporan, aku pasti malu, lanjut Dodi. Wira tersenyum sembari mengangguk. Danu menyerahkan sebuah tas dan berpesan, kalau ada masalah, kamu harus bertanya pada Panglima Yuda. Jangan bertindak gegabah, orang-orang di luar sana enggak sepolos orang desa. Dodi menerima tasnya dan menyahut dengan percaya diri, Kak Danu, kamu tenang saja. Aku nggak akan gegabah. Aku serahkan ayah, ibu, dan adik-adik kepadamu. Danu yang terharu mengangguk. Sementara itu, Dodi yang tampak bersemangat memakai seragam jenderal batalion, lalu menunggangi kuda dan bergabung dengan pasukan kereta kuda. Berangkat, seru Yuda setelah mengangguk pada Wira. Yuda melambaikan tangan, lalu memimpin jalan. Pasukan kereta kuda yang panjang pun berangkat menuju wilayah selatan. Wira, Danu, dan para penduduk dusun Darmadi merasa sedih dengan perpisahan ini. Pada zaman ini, mungkin akan sulit bertemu lagi dengan orang yang pergi ke ibu kota yang jauh. Orang yang pergi bukan hanya pasukan Yuda, ada juga Salman dan kedua anaknya. Selama beberapa waktu ini, Wira tidak membiarkan mereka bertiga pergi karena mengkhawatirkan keselamatan mereka saat melewati Ngarai Naga Biru. Sekarang, masalah Ngarai Naga Biru sudah diselesaikan. Salman dan kedua anaknya sudah bisa pulang ke desa mereka dan mengumpulkan penduduk untuk mengambil giok air. Sewaktu datang, mereka bertiga membawa tas kecil. Saat pulang, mereka membawa 3 kereta kuda yang diisi berbagai macam makanan. Salju turun di sepanjang perjalanan, tetapi Salman dan kedua anaknya sangat bersemangat untuk menyongsong masa depan. Wira benar-benar hebat, dia bahkan bisa menangkap Wolfi. Wira juga memberitahu mereka bertiga bahwa perampok lainnya tidak akan merebut giok air yang mereka kirim. Sekarang, Salman dan kedua anaknya pun merasa tenang. Setelah pulang nanti, mereka akan berusaha keras menggali giok air dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Saat tinggal di dusun Darmadi, mereka makan 1 kali sehari, makan daging 2 kali sehari, memakai baju baru, dan berobat. Mereka benar-benar seperti pejabat yang menjalani kehidupan yang nyaman. Salman dan kedua anaknya sampai di rumah pada tengah malam. Istri Salman keluar dan berujar, Salman, aku akan memasak untuk kalian. Salman melambaikan tangan seraya menyahut, nggak usah. Istri Salman menimpali, kalau begitu, cepat tidur. Tidur apaan? Sahut Salman sambil menggeleng. Kemudian, dia memberi perintah, Fauzan, Farid, cepat bunyikan gong untuk memanggil semua pria di desa ke rumah kita. Beritahu mereka, kita akan membagikan 0,5 kilogram beras untuk setiap orang yang datang. Istri Salman tertegun. Entah hal gila apa yang akan dilakukan suaminya lagi. Fauzan dan Farid yang tampak kelelahan mengambil gong dengan semangat, lalu memanggil para penduduk desa. Wira sangat menghargai mereka. Jadi, mereka harus berusaha keras untuk mengurus pekerjaan yang diberikan Wira. Tak lama kemudian, satu persatu penduduk yang masih mengantuk datang ke halaman rumah Salman dengan memakai baju yang lusuh. Tubuh mereka juga gemetaran sehingga mereka mendekati api unggun di halaman. Para penduduk berkomentar. Kak Salman, apa benar kami akan mendapat 0,5 kilogram beras kalau datang? Kamu nggak bohong, kan? Kamu baru keluar beberapa hari, tapi langsung kaya raya begitu pulang. Kamu bahkan membawa 3 kereta kuda. Bab 492. Di kereta ada banyak barang, harganya pasti puluhan ribu gabak. Apa perampok Ngarai Naga Biru nggak merebut barangmu? Apa 2 orang yang datang ke rumahmu beberapa hari lalu itu pengusaha kaya? Kapan kamu bagi beras? Para penduduk desa membahas sambil melihat kereta kuda di depan pintu. Bagikan berasnya, perintah Salman. Dia tahu sifat penduduk desa. Jadi, Salman tidak banyak bicara lagi dan langsung mulai membagi beras. Terdapat 60 lebih keluarga di desa.
Kalau satu keluarga mendapat setengah kilogram beras, berarti total beras yang dibagikan sekitar 30 kilogram. Setelah beras dibagikan, semua penduduk desa pun menjadi tenang dan memandang Salman dengan tidak percaya. Apa kalian semua tahu kemana kami bertiga pergi beberapa hari ini? Tanya Salman yang sedang mengisap tembakau. Dia tersenyum seraya menatap penduduk desa. Apa yang dikatakan Wira memang benar jika ingin penduduk desa mendengar perkataan mereka, Salman harus memberikan penduduk desa keuntungan terlebih dahulu. Segerombolan penduduk desa pun menggeleng. Salman melanjutkan sembari tersenyum, beberapa hari ini, kami pergi ke Dusun Darmadi yang ada di Kabupaten Uswal. Apa kalian tahu warga Dusun Darmadi makan berapa kali sehari? Beberapa penduduk desa menebak. 1 kali. 2 kali. Pada zaman ini, selain keluarga kaya, mana ada keluarga yang makan 3 kali sehari? Penduduk desa paling banyak hanya makan 2 kali sehari. Kebanyakan dari mereka hanya makan 1 kali sehari untuk bertahan hidup. Salman menggerakkan jarinya, lalu menyahut dengan ekspresi yang emosional, salah bukan 1 atau 2 kali sehari, tapi 3 kali. Coba kalian tebak apa yang mereka makan setiap kali. Mendengar warga Dusun Darmadi yang makan 3 kali sehari, semua penduduk desa pun terkejut. Kemudian, mereka mulai menebak makanan yang dikonsumsi warga Dusun Darmadi. 3 kali sehari. Makan bubur 3 kali sehari. Kalau bisa makan 3 kali sehari, setidaknya pasti ada roti. Pasti bukan hanya roti. Kalau bisa makan 3 kali sehari, pasti ada sayur. Mungkin ada tumis wortel dan sup sayur. Namun, tidak ada yang berani menebak bahwa warga Dusun Darmadi memakan daging. Sementara itu, Fauzan dan Farid berdecak. Sebelum pergi ke Dusun Darmadi, Fauzan dan Farid juga tidak berani berpikiran seperti ini. Hanya penduduk desa biasa pun bisa makan begitu enak. Ini benar-benar lebih enak dari apa yang tuan tanah dan pejabat makan. Kalian ini terlalu picik. Kalau bisa makan 3 kali sehari, masa cuma makan sayur? Ujar Salman yang kecewa sambil menggeleng. Salman mengetuk tembakau pada batu yang didudukinya, lalu melanjutkan, warga Dusun Darmadi makan 3 kali sehari. Mereka makan nasi dan daging 2 kali sehari. Selain itu, mereka bisa makan roti isi daging, sup telur, tumis wortel, dan sawi sepuasnya. Tidak ada penduduk desa yang percaya dengan perkataan Salman. Mereka mulai sibuk berkomentar, apa? Kak Salman, kamu nggak bercanda, kan? Mereka bukan pejabat, mana mungkin bisa makan begitu enak? Benar, mereka bahkan makan daging 2 kali sehari. Coba kamu cari di seluruh kabupaten, berapa banyak penduduk desa yang bisa makan nasi 2 kali sehari? Salman, kamu pasti membual. Melihat para penduduk desa yang tidak percaya, Farid segera berujar, kami nggak bohong. Kami tinggal di sana selama 3 hari dan setiap hari kami makan seperti itu. Coba kalian lihat, bukankah sekarang aku terlihat agak gemuk? Semua penduduk desa memandang Farid yang berdiri di samping api unggun. Sepertinya, dia memang lebih gemuk, tetapi tidak terlihat jelas. Namun, kulit Farid memang tampak lebih bersih. Fauzan juga maju dan menjelaskan, bukan hanya makanan enak. Mereka semua juga memakai sabun untuk mencuci tangan. Sabun itu harganya 3.000 gabak dan dipakai oleh para wanita dari keluarga pejabat. Setelah dicuci dengan sabun, kulitmu akan menjadi bersih. Banyak penduduk desa yang percaya setelah melihat kulit Salman dan kedua anaknya yang tampak lebih bersih. Namun, tetap saja ada sebagian penduduk yang tidak percaya. Di dunia ini, mana ada orang yang begitu baik? Bukan hanya memberi daging kepada orang yang bekerja, tetapi juga memberi mereka barang yang dipakai keluarga pejabat. Bukankah para tuan tanah itu sangat jahat? Bab 493. Aku tahu kalian nggak percaya. Kalau bukan karena pergi sendiri, aku juga nggak percaya, ucap Salman. Kemudian, dia menarik baju baru berbahan satin yang dipakainya dan melanjutkan, Tuan Wira baik sekali. Dia nggak hanya memberi bawahannya makanan enak, tapi juga memberi mereka baju baru. Pakaian yang kukenakan ini terbuat dari kain satin. Selain itu, Wira juga mencarikan dokter untuk mengobati anggota keluarga bawahannya yang sakit. Tuan Wira benar-benar murah hati, lanjut Salman. Melihat pakaian yang dikenakan Salman dan kedua anaknya, sebagian besar penduduk desa pun percaya dengan perkataan mereka. Namun, tetap saja ada sebagian kecil penduduk yang tidak percaya. Hal ini karena cerita Salman dan kedua anaknya sudah melampaui apa yang dibayangkan mereka. Orang itu memberi daging, baju baru, dan uang berobat. Dia baik sekali. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Berapa banyak uang yang dia habiskan untuk menyediakan begitu banyak fasilitas untuk warga desa? Salman, aku tetap saja nggak percaya. Salman mematikan tembakaunya, lalu menceritakan bagaimana Dusun Darmadi bisa menjadi makmur secara garis besar. Uangnya tentu saja didapatkan dengan. Setelah tinggal di Dusun Darmadi selama beberapa hari, Salman dan kedua anaknya tahu dengan jelas bagaimana Dusun Darmadi bisa begitu makmur. Mereka menangkap ikan,
lalu dijual. Selain itu, Wira menumbangkan kepala desa, kepala petugas patroli, dan pejabat sipil. Bukan hanya itu, Wira juga memusnahkan desa 3 harimau. Dia bahkan menghancurkan 2 keluarga kaya kabupaten, yaitu keluarga Silali dan Suteja. Beberapa waktu yang lalu, 200 orang melakukan penyergapan dan menangkap Wolfie beserta ratusan perampok lainnya. Semua penduduk desa tercengang sesudah mendengar cerita Salman. Kemudian, para penduduk desa mengungkapkan pendapat mereka. Apa? Dia menangkap Wolfie dan ratusan perampok lainnya. Dia juga membunuh ratusan orang. Mana mungkin? Anggota mereka hanya 200 orang, mana mungkin mengalahkan Wolfie? Wolfie itu perampok yang berani memberontak dan membunuh pemimpin kabupaten, mana mungkin dia ditangkap oleh segerombolan penduduk desa? Nggak mungkin. Salman, kamu terlalu berlebihan. Kamu ini memang pandai membual. Petik 2. Masa jenderal militer dan kepala petugas patroli pun berlutut saat melihat dia. Ini terlalu berlebihan. Salman, jangan mengada-ada. Kami nggak akan percaya sama kamu. Salman, kamu kerasukan, iya. Makanya melantur begini. Cepat ambil air daun kelor dan siramkan ke badannya supaya dia nggak bicara sembarangan lagi. Sesudah itu, semua penduduk desa menggeleng. Penduduk yang awalnya percaya pun berubah pikiran karena apa yang diceritakan Salman terlalu berlebihan. Farid berteriak, apa yang ayahku ceritakan memang benar, kenapa kalian nggak percaya? Kalian belum pernah melihat kehebatan Tuan Wira. Fauzan yang cemas menimpali, Tuan Wira punya banyak bawahan yang merupakan veteran. Tentu saja dia bisa mengalahkan para perampok. Sudahlah, jangan bicara lagi, kata Salman. Dia menghentikan kedua putranya, lalu membawa uang dan meletakkannya di lantai. Salman menjelaskan, nggak masalah kalau kalian nggak percaya. Tuan Wira mau membeli giok air dari gunung di sekitar sini, jadi dia memutuskan untuk membentuk tim pertambangan. Setiap orang yang bergabung dengan tim ini akan mendapatkan gaji 2.000 gabak tiap bulan, 2 baju baru setiap tahun, dan uang makan 20 gabak. Siapa yang kinerja bagus juga akan mendapatkan bonus tiap bulan. Kalau ada yang mau ikut, langsung bilang saja. Besok kita mulai bekerja dan kami akan membagikan upah dulu, lanjut Salman. Wira mengatakan bahwa Salman yang akan menjadi ketua tim pertambangan. Setiap bulan, Salman akan digaji 4.000 gabak. Sementara itu, kedua putranya yang menjadi wakil ketua akan digaji 3.000 gabak tiap bulan. Kalau kinerja mereka bagus, Wira akan menambahkan bonus untuk mereka. Selain itu, tim pertambangan ini bukan hanya akan menggali giok air, tetapi juga batu bara. Setelah terdiam sesaat, para penduduk desa berebutan untuk bergabung. Mereka takut ketinggalan. Aku ikut. Aku juga ikut. Bab 494. Jika Salman membagikan upah terlebih dahulu, penduduk desa pasti tidak akan ragu lagi. Selain mendapatkan gaji 2.000 gabak, mereka juga akan mendapat keuntungan lain. Kesempatan ini sangat langka. Wira benar-benar murah hati. Setelah membagikan upah, para penduduk desa pun pergi. Semua penduduk tidak bisa tidur. Ada yang pulang dan berdiskusi dengan orang tua mereka, ada juga yang membahas dengan istrinya. Mereka semua sangat bersemangat dan juga khawatir. Keesokan paginya, para penduduk desa berkumpul di depan rumah Salman dan bersiap-siap untuk mulai bekerja. Salman, Fauzan, dan Farid mengarahkan penduduk untuk menarik 3 kereta kuda menuju tambang giok air di belakang gunung. Mereka mulai menggali giok air. Ini adalah tambang giok air yang terbuka sehingga sangat mudah digali. Mereka memilih giok air yang jernih dan besar. Dalam waktu singkat, 3 kereta terisi penuh dan mulai dikirimkan ke Kabupaten Uswal. Ketika makin dekat dengan Kabupaten Uswal, para penduduk makin gelisah. Mereka hampir sampai di Gunung Beruang Hitam. Namun, tidak ada perampok yang keluar dari Gunung Beruang Hitam dan Gunung Rubah Putih. Para penduduk yang gugup melewati kedua tempat ini dengan aman. Saat hendak melewati Ngarai Naga Biru, tiba-tiba muncul puluhan perampok dari kedua sisi. Pemimpin perampok berteriak, mulai sekarang, Ngarai Naga Biru akan memungut uang jalan. Kalau nggak bawa barang, nggak usah bayar. Tapi, kalau kereta sebesar ini mau lewat, harus bayar 1.000 gabak. Para penduduk desa pun terkejut. Uang jalan. Bukankah itu sama saja dengan uang keamanan? Sekelompok penduduk memandang Salman seraya menggeleng. Ternyata, semalam Salman memang membual. Dia berkata bahwa perampok tidak akan meminta uang kalau mereka melewati Ngarai Naga Biru. Buktinya, sekarang para perampok ini meminta bayaran. Salman berusaha menjelaskan, kami mengirim barang untuk Dusun Darmadi di Kabupaten Uswal. Pemimpin perampok itu menimpali dengan ekspresi garang, aku nggak peduli kalian mau kirim barang ke Dusun Darmadi atau dusun lain. Asalkan melewati jalan ini, harus membayar, Terdengar suara tamparan ucup menghampiri pemimpin perampok itu, lalu menamparkan wajahnya dan menegur, kamu ingat baik-baik, semua orang yang lewat untuk mengirimkan barang ke Dusun Darmadi nggak usah bayar. Seru pemimpin perampok yang terkejut.
Semua penduduk desa Dongala juga tercengang. Ucup tersenyum dan berucap kepada Salman, "Kak, cepat jalan. Kami nggak akan memungut uang jalan dari kalian." "Terima kasih, Tuan," sahut Salman yang merasa lega. Dia melirik penduduk desa yang lain, lalu menegakkan tubuhnya dan melambaikan tangan. Sekelompok penduduk desa merasa tenang. Kemudian, mereka mengantarkan giok air ke lokasi yang disebutkan Wira di desa Tomomu. Setelah itu, warga Dusun Darmadi memuat giok air ke kereta dan mulai mengirimkannya ke Dusun Darmadi. Setelah terjadi pemberontakan di Kabupaten Hiloka, populasi di kabupaten tersebut berkurang banyak dan kondisinya sangat terpuruk. Keluarga kaya kabupaten, ketiga pemimpin di pengadilan daerah, dan banyak pejabat kecil dibunuh oleh perampok. Saat ini, hanya ada Satria yang memimpin 3.000 pasukan komando daerah berjaga di pengadilan daerah. Yuda membawa pasukannya lewat dan Fadil melaporkan tentang penanganan pemberontakan. Kabar Wolfi yang memimpin 1.000 pasukan untuk menyerang Kabupaten Uswal, lalu ditangkap oleh Zabran, Fadil, dan Regan segera tersebar ke markas pasukan komando kota pusat pemerintahan Lokana. Begitu mendengar kabar ini, Satria yang murka berujar, "Apa kabar ini akurat?" Urutan kemampuan bertarung pasukan militer kerajaan Nuala adalah pasukan kerajaan, pasukan perbatasan, pasukan komando daerah, dan pasukan penjaga. Satria yang memimpin 3.000 pasukan penjaga bersenjata lengkap juga tidak mampu menangkap Wolfi. Bab 495. Namun, Wolfi malah ditaklukkan oleh sosok yang bahkan belum diangkat menjadi jenderal batalion, seorang patih, dan seorang kepala petugas patroli bersama dengan pasukan penjaga. Apabila laporan ini sampai ke istana, bagaimana Menteri Perang akan menilai Satria yang adalah seorang letnan jenderal? Tingkatan Satria dalam penilaian pejabat mungkin akan mengalami penurunan, begitu pula dengan pangkat militernya. Berita ini sangat akurat, jawab pengawal pribadi Satria. Dia kembali melaporkan, setelah Wolfi ditangkap dan dibunuh, jalur perdagangan dari Kabupaten Hiloka ke Kabupaten Uswal menjadi aman. Para pemberontak yang tersisa sangat ketakutan. Mereka hanya akan memungut sedikit uang kepada siapapun yang lewat, tanpa adanya perampokan barang lagi. Orang-orang yang kembali dari Kabupaten Uswal mengatakan bahwa 500 hingga 600 pemberontak ditawan dan semuanya ditahan di pengadilan daerah Kabupaten Uswal. Selain itu, kepala dari Wolfi telah diawetkan dengan kapur oleh pengadilan daerah dan dikirim ke ibu kota kerajaan melalui stasiun pos kuda, jelas pengawal pribadi itu. Nggak mungkin, seru Satria meskipun mendengar berita yang meyakinkan. Dia yang adalah letnan jenderal dari kota pusat pemerintahan Lokana masih berbicara dengan nada dingin, Wolfi sudah mengambil semua sirah dari Kabupaten Hiloka, ditambah dengan kemampuan bela dirinya dan pasukan elitnya, dia nggak akan mungkin ditaklukkan oleh pasukan penjaga biasa. Selain itu, kalau Jenderal Fadil benar-benar berbakat, dia nggak mungkin terperangkap dalam posisi saat ini dan hanya menjadi seorang pejabat militer tingkat ke-8. Pasti ada masalah di antaranya, ungkap Satria. Awalnya, ketika Wolfi meninggalkan kota dan melarikan diri, Satria sempat memimpin pasukan komando daerah untuk mengejar dan terlibat dalam pertempuran dengannya, meskipun hanya memenangkan pertempuran kecil. Kelompok pemberontak itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pasukan penjaga, setidaknya dibutuhkan 2 kali lipat jumlah pasukan untuk mengatasi mereka. Jenderal sangat bijak, uji pengawal pribadi Satria. Orang itu melanjutkan dengan penuh kagum, berdasarkan informasi yang aku dapatkan di Kabupaten Uswal, nggak lama setelah Jenderal Fadil mengumpulkan pasukan, ada seseorang yang membawa Wolfi dan kelompoknya kembali ke kota. Orang itu adalah Wira dari Dusun Darmadi. Zabran adalah bawahannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia yang menangkap Wolfi. Di masa lalu, dia telah menghancurkan desa 3 harimau, bahkan mengalahkan 2 keluarga kaya kabupaten, yaitu keluarga Suteja dan keluarga Solia, di Kabupaten Uswal. Orang ini sangat hebat, si pengawal pribadi. Satria menggertakkan giginya seraya berkata, sehebat apapun dia, aku pasti akan membunuhnya begitu dia datang ke kota pusat pemerintahan Lokana. Beraninya dia membunuh Wolfi dan mempermalukanku. Gak ada yang bisa menyelamatkannya. Setengah bulan kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Panglima Yuda tiba di kota provinsi Jawali. Para pejabat dan gubernur keluar untuk menyambut kedatangannya. Panglima Yuda berhasil mengetahui alamat keluarga Linardi dan mengutus pengawal pribadi pasukan Sirah Hitamnya, Andi, untuk mengantarkan surat. Begitu tiba di kediaman Linardi, Andi pun mengetuk pintu. Seorang pelayan keluar dan bertanya, ada keperluan apa, Tuan? Andi mengeluarkan surat seraya berkata, aku membawakan sepucuk surat dari Tuan Wira dan ingin memberikannya secara langsung kepada Nona Wulan. Tolong bantu panggilkan Nona Wulan. Tuan Wira, seru pelayan itu seraya mengernyit. Kemudian, dia berbalik masuk ke dalam rumah. Wira adalah menantu keluarga Linardi yang tidak disukai oleh Opal dan Melati, bahkan tidak diakui oleh mereka. Para pelayan tahu jelas akan hal ini. Tak lama kemudian, seorang wanita muda yang berpakaian mewah keluar. Dia melirik Andi sekilas, lalu mengulurkan tangan dan berkata,
aku adalah Melati, istri dari Tuan Muda pertama keluarga Linardi. Serahkan surat itu kepadaku, aku akan memberikannya kepada Wulan. Andi mengepalkan tangannya. Dia menggeleng seraya berkata, maaf, Nona Melati Tuan Wahyudi sudah berpesan agar menyerahkan surat ini secara langsung pada Nona Wulan. Melati menarik tangannya dan mendengkus pelan sambil berkata, baiklah, tunggu saja di sini. Wulan pergi ke kuil di luar kota untuk bersembahyang hari ini. Dia mungkin gak akan pulang sebelum sore. Kamu ini yang benar saja, kami adalah satu keluarga. Memangnya suratnya bisa hilang kalau diserahkan pada kami? Uhem. Demi menghemat waktu, rombongan mereka hanya akan berhenti sebentar di dalam kota untuk mengisi persediaan dan istirahat sejenak. Andi agak ragu, tetapi akhirnya menyerahkan surat tersebut sembari berkata, terima kasih, Nona. Memang benar, mereka adalah satu keluarga. Surat itu tidak mungkin akan hilang. Huff. Setelah menerima surat itu, Melati langsung berbalik dan memasuki kediaman Linardi tanpa ragu. Andi juga meninggalkan kediaman mereka. Si orang miskin. Kalau bukan karena tragedi yang menimpa keluarga Linardi pada saat itu, mana mungkin kamu akan pantas untuk Wulan? Gumam Melati. Sesampainya di dalam rumah, Melati membuka suratnya dan membacanya sekali, lalu membakarnya dengan korek api. Dia tersenyum sinis seraya berkata, dia bahkan ingin datang mencari Wulan pada musim semi tahun depan. Dasar gigolo, mimpimu indah juga. Sebelum kamu datang, aku akan menikahkan Wulan dengan pria lain. Sebuah surat panjang segera terbakar menjadi abu dalam tungku. Melati menyeka abu dari tubuhnya, lalu mengambil sebuah kantong wangi dan menggosokkannya di tubuh. Melati berdiri dan berjalan ke halaman belakang, lalu membuka pintu ke sebuah kamar seraya berkata, Wulan, apa kamu ingin pergi ke kuil sakrala di luar kota untuk bersembahyang besok? Katanya, tempat itu sangat sakral. Nggak mau, jawab Wulan yang tampak muram. Setiap kali Melati mengajaknya keluar, mereka selalu akan bertemu dengan putra gubernur kemudian, Melati akan meninggalkan Wulan sendirian dengan pria itu. Melati berkata, aku tahu, kamu merasa kesal karena bertemu dengan putra gubernur ketika kita menikmati puisi di bawah salju terakhir kali. Melati mengernyit seraya berkata, tapi, putra gubernur sudah memiliki prestasi sebagai seorang sarjana. Dia adalah pria yang sangat berbakat. Dia juga sangat mencintaimu. Bagaimana kamu bisa tetap terpaku pada gigolo kampungan itu? Kamu sudah tinggal di kota ini begitu lama, apakah dia pernah mengirim surat untukmu? Bab 496. Hati Wulan terasa gemetar, tetapi dia segera memberikan respons, suamiku nggak tahu di mana aku tinggal di kota provinsi ini. Apalagi, hanya ada sedikit rombongan dari Kabupaten Uswal yang datang ke kota provinsi. Melati mendengkus pelan sembari berkata, kamu masih mencoba untuk membela dia dengan alasan yang nggak masuk akal. Menurutku, dia mungkin sudah memiliki wanita lain dan hanya kamu yang masih menunggunya dengan tulus. Alis Wulan tampak berkerut, lalu dia menjelaskan, nggak mungkin. Wira bukan orang seperti itu. Kak Melati, tolong jangan bicara seperti ini lagi. Wulan, aku ini demi kebaikanmu. Apa kamu perlu pembuktian dariku? Tanya Melati. Dia menggertakkan gigi seraya membujuk, kalau kamu menikahi putra gubernur, mungkin bisa mendapatkan gelar istri pejabat tinggi di masa depan. Tapi, apa yang bisa kamu dapatkan dari pria desa seperti Wira? Paling-paling, kamu hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Wulan mengernyit sembari menolak, aku nggak suka dengan gelar istri pejabat tinggi. Selama Wira mau menerimaku, aku akan bersedia menjadi ibu rumah tangga. Kamu mungkin bersedia, tapi apakah ayah akan bersedia dan mengakui Wira sebagai menantu keluarga Linardi? Tanya Melati. Wanita itu menghela napas, lalu menjelaskan, dulu ketika masih pelajar, ayah sudah nggak mau mengakui Wira. Sekarang, dia bergerak di dunia bisnis rendah, jadi ayah pasti makin nggak ingin mengakuinya. Apa kamu benar-benar akan memutuskan hubungan dengan ayah dan kakakmu hanya demi seorang pria? Wulan merenung dengan wajah yang muram. Kini, sikap Harsa telah berubah, tetapi ayahnya dan Opal masih tidak suka pada Wira. Itu adalah duri yang menusuk hatinya. Melati menghela napas lagi sembari membujuk, putra gubernur akan mengajakmu untuk melihat bunga plum dalam 3 hari. Tolong jangan menolak lagi. Opal bekerja di bawah gubernur, jadi dia akan mudah menjadi sasaran pelampiasan. Wulan tampak mengernyit. Dia hanya merasa pusing dan kacau dalam hatinya. Dusun Darmadi, Desa Pimola, Kabupaten Uswal. Di dalam rumah mewah yang baru dibangun, dokter militer Junaidi tengah duduk di sebuah kursi. Ada sekelompok warga dusun yang berbaris. Junaidi memeriksa nadi mereka satu persatu dan menulis resep obat, sementara beberapa anak magang baru sibuk mengambil ramuan obat. Wira berdiri di kejauhan untuk mengamatinya. Sejak dia kembali dari Kabupaten Uswal setengah bulan yang lalu, klinik Junaidi tidak pernah sepi dari pasien. Di zaman ini, rakyat sering kali menghadapi kelaparan, kekurangan pakaian, dan kelelahan akibat bekerja keras sehingga banyak dari mereka menderita penyakit.
Meskipun kehidupan mereka telah sedikit membaik selama 2 bulan terakhir berkat bantuan Wira, sebagian besar dari mereka masih menderita penyakit. Di masa lalu, mereka bahkan tidak mampu makan dengan cukup, juga tidak memiliki uang untuk pergi ke dokter, mereka hanya bisa mengandalkan tekad dan ketahanan fisik sendiri. Kini, dengan adanya Junaidi yang memeriksa mereka, hampir semua orang didiagnosis dengan berbagai penyakit, bahkan beberapa di antaranya sudah sangat parah. Untuk memudahkan pembuatan ramuan obat, Wira telah mengutus orang ke kota kabupaten untuk membeli berbagai bahan obat-obatan. Saat ini, Wira paling tidak kekurangan uang. Para warga yang menerima obat berterima kasih kepada Wira dengan hati yang penuh syukur. Banyak dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka merasa bahwa Wira sangat baik hati. Bukan hanya memberikan upah yang besar, dia juga memberikan pakaian, sabun, bahkan perawatan medis. Wira bahkan dianggap sebagai dewa hidup di antara mereka. Saat ini, ketika penduduk dusun Darmadi pergi keluar, semua orang di kota akan merasa iri kepada mereka. Para gadis dari dusun Darmadi bahkan enggan menikah dengan pria luar dusun. Para pemuda dari dusun Darmadi juga tidak perlu membayar mahar ketika menikahi gadis dari luar. Semua orang ingin mendekatkan diri dengan dusun Darmadi. Kalaupun mereka tidak bisa tinggal di sana, hanya dengan memiliki hubungan dengan dusun Darmadi saja, hidup mereka akan menjadi lebih baik. Banyak warga yang bekerja untuk membangun rumah dan membuat batu bata untuk dusun Darmadi telah mulai merasakan kehidupan yang lebih baik. Wira tersenyum dan mengangguk, lalu memerintahkan warga untuk pulang dan merebus ramuan obat, sementara dia sendiri akan mengelilingi rumah mewah. Sebagian besar dari rumah mewah berukuran 10 hektar ini sudah jadi. Jika tidak ada turun salju beberapa hari lalu yang menghentikan pekerjaan, semua struktur bangunan seharusnya sudah selesai. Saat ini, yang mereka butuhkan hanyalah perbaikan jalan setapak berlumpur untuk membawa balok sisa dan menyelesaikan atap bangunan. Meskipun rumah baru sudah selesai, Wira masih belum pindah ke dalamnya. Sebagian area di rumah mewah ini dijadikan sebagai ruang kelas, tempat berlatih seni bela diri, juga digunakan untuk memproduksi sabun, peleburan baja, dan pembuatan kaca. Sisa bangunan ditinggali oleh veteran pasukan Sirah Hitam beserta keluarga mereka. Selama 2 minggu terakhir, Wira juga tidak menganggur. Dia telah menyusun materi pelajaran yang baru, terdiri dari 5 mata pelajaran yaitu bahasa, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Materi ini disusun secara bertahap dengan penekanan pada aplikasi praktis dan pendidikan karakter agar tidak mendidik murid yang licik. Tentu saja, Agus memiliki beberapa keluhan tentang pendekatan ini, tetapi Wira menjawabnya dengan tegas, kalau kamu nggak mau mengajar, aku akan mencari orang lain. Dengan bayaran 3.000 gabak per bulan, tidak akan sulit untuk menemukan guru yang lain. Banyak sarjana dari kota juga menawarkan diri sebagai guru. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Putro akan membawa murid-murid datang usai tahun baru, Wira pun tidak berencana untuk mencari guru lain lagi. Saat Wira sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ceria, "Kak Wira, temani aku ke pabrik 5." Bab 497. Wira berbalik dan mendapati Lestari yang mengenakan mantel besar dan terlihat sangat cantik. Wira tak kuasa berkata, "Kamu sudah melihatnya berapa kali? Apa masih belum puas?" Lestari menjawab, "Belum, nggak akan pernah puas. Kak Wira, bisakah kamu menemaniku sekali lagi?" Ajak Lestari sambil memegang lengan Wira dan bergoyang tanpa henti. "Jangan goyang lagi, oke? Aku takut padamu," ucap Wira. Setelah memutar mata ke arah Lestari, dia segera melepaskan tangannya dari genggaman wanita itu dengan wajah yang sedikit memerah. Apakah Lestari tidak tahu bahwa dia sudah tumbuh dewasa? Bisa-bisanya dia masih merangkul dan memeluk orang seperti ini. Sekarang, Wulan tidak berada di sini. Wira juga menjaga etiket yang ketat dengan Dian. Sosok Wira yang makin kuat benar-benar tidak mampu menahan godaan semacam ini. "Kak Wira memang yang terbaik," puji Lestari yang tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Dia kembali memeluk lengan Wira, bahkan menempel dengan erat. Sejak terakhir kali diselamatkan oleh Wira, semua ketidakpuasan Lestari terhadap pria ini telah menghilang. Keduanya kembali menjadi sangat akrab seperti saat masih kecil. Wira dan Lestari pun pergi ke pabrik 5. Untuk alasan keamanan dan kerahasiaan, Wira membagi produksinya menjadi 5 pabrik yang berbeda. Pabrik 1 membuat baja, memproduksi pedang treksa, dan mencetak berbagai peralatan presisi. Pabrik 2 membuat gula. Pabrik 3 membuat sabun. Pabrik 4 mengolah gliserin murni, membuat natrium karbonat, alkohol, dan berbagai zat kimia. Pabrik 5 adalah tempat pembuatan kaca saat ini. Kelima pabrik besar ini memiliki tim pengawal yang mengawasinya. Orang luar tidak akan diizinkan masuk, kecuali staf kerja. Tentu saja, dengan identitas Lestari, dia bebas untuk keluar dan masuk ke semua pabrik besar ini. Namun, demi menjaga disiplin yang telah ditetapkan oleh Wira, dia selalu mengajak Wira bersamanya setiap kali ingin mengunjungi pabrik-pabrik ini. "Kak Wira, Nona Lestari."
Di pintu masuk, ada dua anggota tim pengawal yang menyapa mereka. Wira tersenyum dan mengangguk. Kemudian, anggota tim pengawal pun membukakan pintu agar mereka bisa masuk. Ketua tim kaca, Jimmy, juga menyapanya, "Tuan sudah datang." Lebih dari 10 pekerja di sana juga tersenyum dan memberi salam kepada Wira dengan semangat tinggi. Gaji mereka sekitar 3.000 gabak per bulan, yang merupakan yang tertinggi di Dusun Darmadi. Banyak yang merasa sangat puas. Namun, Wira menjelaskan bahwa pekerjaan mereka ini akan nyaman dilakukan pada musim dingin dan sangat melelahkan di musim panas. Mereka tidak mempermasalahkannya dan merasa bahwa Wira sangat baik hati dan terlalu baik kepada mereka. Wira tampak tersenyum dan mengangguk seraya berkata, "Lanjutkan pekerjaan kalian. Aku hanya membawa Lestari untuk melihat apakah ada hal baru yang diproduksi." Lestari yang penasaran melihat ke dalam tungku besar. Setiap kali dia melihat kristal yang terbakar di dalamnya, warna transparan yang bersinar terlihat seperti sejumput emas. "Tuan, teknik pembuatan kaca kita telah berkembang lagi. Sekarang, kita sudah bisa membuat botol yang indah," jelas Jimmy sambil tersenyum. Sekelompok pria tampak mengambil wadah tanah liat grafit menggunakan kawat besi, lalu menuangkan kuarsa yang telah meleleh. Kemudian, seseorang menghubungkannya dengan pipa baja berongga dan mulai meniupnya untuk membuat bentuk yang diinginkan. Di sampingnya, pria lainnya menggunakan tang untuk membentuk lebih lanjut objek kaca tersebut. Tidak butuh waktu lama, sebuah gelas kaca dengan kaki tinggi telah jadi dan muncul di depan semua orang. Gelas kristal yang sangat indah. Ini benar-benar barang langka. Dengan gelas kristal seperti ini, setidaknya bisa dijual dengan harga 100 juta gabak. Ucap Lestari yang tampak terpesona. Matanya berbinar-binar saat dia melihat gelas kaca tersebut. Dia memandang Wira dengan penuh kekaguman. Bab 498. Kristal yang langka dan berharga pun tercipta. Wira yang tidak begitu terkesan berkata, "Masih lumayan." Dengan teknologi yang dimiliki kerajaan Nuala saat ini, menciptakan kaca bening seperti ini merupakan pencapaian yang luar biasa sulit. Namun, ini bukan masalah besar bagi Wira. Dengan menggunakan wadah tanah liat grafit, yang bisa mencapai titik leleh tinggi dari peleburan kaca, serta tambahan silika murni dan natrium karbonat, mereka bisa dengan mudah membuat kaca transparan. Wira bahkan membuat pipa baja khusus untuk para staf dan mengajari mereka bagaimana cara meniup kaca untuk membuat barang-barang seni. Akan tetapi, dalam waktu yang singkat, para pekerja hanya bisa membuat gelas kaca. Wira tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa di era ini, barang-barang kristal sangat langka dan berharga. Membuat beberapa manik-manik kaca, gelas kaca, dan potongan kaca sudah cukup untuk memenuhi permintaan pasar. "Kak Wira, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu bisa membuat kristal seperti ini?" tanya Lestari dengan sorot mata penuh dengan kekaguman. Awalnya, ketika Wira pergi ke tambang di Kabupaten Hiloka, Lestari merasa bahwa dia hanya membuang-buang uang. Namun, ketika melihat gelas kristal ini sekarang, Lestari segera menyadari nilai sebenarnya dari barang ini yang bahkan melebihi nilai dari pedang Treksa. Bukan hanya Lestari, bahkan Jimmy dan para ahli pembuat kaca yang bekerja di sana juga menatap Wira dengan kagum. Wira menjawab, "Aku belajar dari buku." Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan mengingatkan, "Semuanya, jangan lupa untuk menjaga kerahasiaan proyek ini ketika berada di luar." Lestari buru-buru mengangguk. Membuat gula saja sudah menjadi target incaran keluarga Suteja, apalagi untuk pembuatan kristal. Jika keluarga besar mengetahui rahasia pembuatan kristal, mereka pasti akan berusaha untuk mencuri tekniknya. Sementara itu, Jimmy dan para ahli pembuat kaca mengangguk setuju. Gaji 3.000 gabak yang mereka terima sudah termasuk harus menjaga kerahasiaan proyek ini. "Ayo." Wira merasa panas setelah menghabiskan banyak waktu di dalam pabrik sehingga mengajak Lestari keluar. Di luar pabrik 5, dia memberitahu Lestari, "Tunggu saja, setelah para ahli memiliki keterampilan yang lebih baik, kita akan membiarkan mereka untuk membuat beberapa jepitan kaca untukmu. Setiap warnanya akan memiliki bentuk yang berbeda-beda." "Benarkah?" tanya Lestari yang matanya tampak berbinar-binar. Dia menyandarkan kepalanya ke bahu Wira sembari berkata, "Kak Wira, kamu sangat baik padaku." Wira pun menggeleng. Beberapa jepitan kaca itu bahkan tidak dipakai lagi oleh orang pada zaman modern. Namun, Lestari malah terkagum-kagum. Saat sedang memikirkannya, mata Wira tampak berbinar-binar. Dia segera mendorong kepala Lestari dan berjalan ke arah lain. Ada sebuah kereta kuda yang berhenti di depan pintu masuk. Di dalamnya, ada Dian yang mengenakan jubah bulu rubah putih. Dia terlihat cantik seperti bunga teratai yang sedang mekar di antara langit dan bumi. "Dasar Kak Wira brengsek, kamu benar-benar terpesona oleh pelakor itu," maki Lestari. Dia menggertakkan giginya sembari mengeluh, pelakor ini benar-benar nggak tahu malu. Hampir setiap hari dia datang ke Dusun Darmadi, seolah-olah nggak bisa hidup tanpa Kak Wira.
Sesampainya di depan kereta kuda, sebelum Wira sempat berbicara, Joshua sudah bergegas keluar dari belakang Dian dan menyapa, "Kakak ipar, aku datang untuk menemuimu. Apa kamu rindu denganku?" "Tentu saja," jawab Wira. Dia menggendong bocah itu dan mencubit hidung kecilnya. Kemudian, dia berbalik dan berkata, "Lestari, kemarilah untuk bermain dengan Joshua. Ada yang ingin kubicarakan dengan Nona Dian." Dian menundukkan kepalanya dengan wajah yang memerah. "Iya," jawab Lestari yang menggertakkan gigi, seraya membawa Joshua pergi. Setiap kali pelakor itu datang, Wira selalu meminta Lestari untuk membawa Joshua pergi. Kemudian, Wira akan membawa Dian ke lantai atas bangunan baru, lalu menghabiskan banyak waktu di sana. Entah apa yang kedua orang itu lakukan. Lestari memang berada di pihak kakak iparnya, Wulan, tetapi memiliki keturunan adalah yang terpenting. Setelah Wira dan Wulan menikah selama 3 tahun, mereka masih belum memiliki anak sampai sekarang. Kini, Wira sudah memiliki kekasih baru. Meskipun Lestari merasa tidak nyaman, dia tetap berusaha memberikan kemudahan baginya. Sambil menggenggam tangan Dian, Wira pun membawanya ke lantai 3. Pria itu berkata, "Ayo, aku akan membawamu ke atas. Ada sesuatu yang menarik untuk dilihat." "Apa?" Suara Dian terdengar bergetar dan wajahnya memerah. Setiap kali mereka berdua berada di lantai atas, meskipun membahas beberapa pekerjaan, sebagian besar waktu mereka hanya berpelukan. Meskipun masih belum melampaui batas, perasaan panas di seluruh tubuh membuat Dian tak kuasa sering mengunjungi Dusun Darmadi. Bab 499. Sebuah tripod yang menopang sebuah silinder berdiri tegak di lantai 3. Melihat benda itu, Dian bertanya dengan penasaran, "Apa ini?" "Cermin pengamat langit." Wira menunjuk ke lensa dan menjelaskan, dengan mengarahkan mata menghadap ke sini, kamu bisa melihat bintang dan bulan di langit malam dengan jelas. Giok air bisa digunakan untuk membuat kaca transparan. Wira pun dapat membuat banyak lensa cembung dan lensa cekung dari bahan ini. Namun, dia butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menciptakan teleskop astronomi dengan skala gambar yang diperbesar 70%. Agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat zaman ini, Wira mengganti namanya menjadi cermin pengamat langit. Ajaib sekali. Dian bertanya dengan takjub, apa alat ini sama seperti teropong, nggak bisa digunakan untuk melihat matahari. Dian pernah menggunakan teropong untuk melihat pemandangan beberapa kilometer jauhnya. Dia tahu alat itu tidak bisa digunakan untuk melihat matahari. Sambil merangkul pinggang ramping Dian dan mencium rambut hitam panjangnya, Wira menjawab dengan lembut, "Ya, itu akan menyakiti matamu. Tapi, alat yang ini bisa dipakai untuk melihat bulan dan bintang di malam hari." Tubuh Dian yang berada di pelukan Wira terasa lemas dan jantungnya berdegup makin cepat. "Tuan, seperti apa bulan itu? Apa bulan itu seperti mutiara indah yang bersinar?" tanya Dian. Melihat wajah cantik Dian yang malu-malu, Wira tidak bisa menahan diri untuk mencubit pangkal hidungnya sebelum menjawab, "Enggak, bulan itu penuh lubang, seperti lembah yang gundul." "Hah?" Dian terlihat tidak percaya dengan fakta yang didengarnya. "Ini, bagaimana mungkin?" ujar Dian. "Dalam bayangan orang-orang kerajaan Nuala, bulan adalah mutiara indah yang bersinar di atas langit. Mana mungkin wujud bulan yang sebenarnya seperti lembah yang berlubang-lubang?" Wira tidak berusaha menjelaskan dan hanya berkata, "Pokoknya, menurutku bulan ini seperti lembah penuh lubang." Sulit bagi orang yang tidak mengenal sains untuk memahami pembicaraan tentang bumi dan bulan. Hanya dengan membiarkan mereka melihatnya sendiri, mereka baru bisa mematahkan pandangan lama mereka sedikit demi sedikit. Pertama-tama, Wira akan menghancurkan mitos orang-orang soal benda langit. "Oh." Dian tertegun sejenak, lalu bertanya lagi, "Tuan, seperti apa matahari itu?" Wira menjawab dengan santai, "Matahari itu bola api yang besar, sekitar 1,3 juta kali lebih besar dari bumi yang kita pijak." "Apa?" seru Dian dengan kaget. "Tuan, apa itu benar? Matahari terlihat sangat kecil, mana mungkin matahari jauh lebih besar dari bumi?" Dian dapat menerima konsep bahwa matahari adalah bola api yang besar. Bagaimanapun, matahari memancarkan cahaya dan panas. Namun, dia tidak yakin bahwa matahari jutaan kali lebih besar dari bumi. Matahari yang berada di atas kepala hanya sebesar mangkuk, mana mungkin ia lebih besar dari bumi? "Apa kamu bisa melihat gunung harimau hitam?" tanya Wira sambil menunjuk ke depan. "Gunung yang kamu lihat sekarang hanya seukuran telapak tangan, tapi waktu kamu mendekat, gunung itu sangat besar. Coba kamu pikirkan alasannya." Dian tertegun sejenak, lalu berkata, "Itu karena jarak gunung harimau hitam terlalu jauh dari kita, jadi ukuran gunung yang kita lihat menjadi lebih kecil." "Bisa juga dipahami seperti itu," ujar Wira. Wira tidak menjelaskan prinsip bagaimana sebuah objek ditangkap oleh mata dan hanya berkata, "Matahari sangat besar, tapi jaraknya terlalu jauh, jadi ukurannya terlihat sangat kecil di mata kita. Kalau bukan karena ukurannya yang sangat besar, gimana cahaya dan panasnya bisa mencapai bumi?
Kalau kamu membakar gunung 500 kilometer jauhnya dari sini, panasnya pun nggak akan terasa di sini. Jadi, kamu bisa bayangkan sendiri betapa besarnya api matahari. Sepertinya itu masuk akal. Dian tertegun sejenak, lalu mengangguk. Mata indahnya menatap Wira dengan kagum saat dia berkata, Tuan, wawasanmu sangat luas. Kalau aku bisa mendapatkan hatimu, mati pun aku rela. Ekspresi memesona Dian membuat hati Wira tergoda. Dia lantas menarik wanita itu ke dalam pelukannya seraya berkata, Nona, apa kamu sedang menggodaku? Bab 500. Aku nggak bermaksud begitu, Tuan. Ujar Dian dengan napas memburu. Dian berusaha mengubah topik pembicaraan dengan berkata, belakangan, bisnis berjalan lancar. Sabun dan gula kristal sudah dijual di kota pusat pemerintahan Lokana. Pedagang dari kedua tempat ingin merundingkan bisnis agen dan berharap kita meningkatkan pasokan gula kristal. Sekarang sudah mendekati akhir tahun, gula kristal sedang banyak diminati. Sabun dan gula kristal sudah lama dijual di kota pusat pemerintahan Jagabu. Setelah Wolfi disingkirkan dari kota pusat pemerintahan Lokana dan Kabupaten Hiloka, karavan pedagang segera menuju ke selatan untuk membuka pasar. Harga sabun yang dijual grosir 10.000 per buah dan harga eceran 30.000 per buah sangat populer di kalangan keluarga kaya. Gula kristal dijual grosir seharga 30.000 dan eceran seharga 100.000. Gula kristal pun langsung ludes begitu sampai di pasaran. Menjelang akhir tahun, stok gula kristal yang populer sebagai hadiah juga makin menipis. Wira menarik napas dalam-dalam dan berusaha menekan gairahnya, lalu berkata, tanggung jawab atas bisnis sepenuhnya kuserahkan padamu. Aku percaya pada penilaianmu. Kalau kamu ingin meningkatkan produksi, langsung saja beritahu pihak pabrik. Wira tidak tertarik pada bisnis. Dengan adanya Dian, dia pun bisa menyerahkan tanggung jawab atas bisnis padanya. Sekarang, Wira sedang mencurahkan seluruh energinya untuk mengembangkan bakat orang-orang dan secara bertahap memulai era industri. 10 hari kemudian, Panglima Yuda dan timnya tiba di ibu kota. Orang-orang di seluruh kota langsung gempar. Sejak berdirinya Kerajaan Nuala, kerajaan ini telah diserang oleh bangsa-bangsa di utara dan menderita kekalahan untuk waktu yang lama. Dalam 100 tahun terakhir ini, bangsa Agrel terus menekan Kerajaan Nuala dan telah menginvasi sepertiga wilayahnya. Dalam pertempuran kali ini, Raja Tanui, salah satu dari 5 raja di Kerajaan Agrel terbunuh. Bahkan, 100.000 pasukan kavaleri bangsa Agrel juga dimusnahkan. Kemenangan terbesar sejak berdirinya Kerajaan Nuala ini meningkatkan prestise nasional dan dukungan rakyat. Bukan hanya rakyat saja yang bahagia, istana pun sangat bergembira. Dalam perjalanan pulang ke ibu kota kali ini, Yuda tidak hanya membawa jenazah Raja Tanui dan Pangeran Giandra yang menjadi tawanan, tetapi juga uang yang disita oleh Farhan dari aset keluarga Yumandi dan uang hasil menaklukkan orang kaya. Total uang ini berjumlah 4 miliar, yang setara dengan pajak tahunan 2 provinsi. Hal ini sangat melegakan pihak kerajaan yang tak mampu membayar gaji di akhir tahun. Keesokan harinya, Raja Bakir memimpin ratusan pejabat sipil dan militer untuk membawa Pangeran Giandra dan jenazah Raja Tanui ke kuil leluhur kerajaan. Mereka mempersembahkan para tahanan guna menghibur arwah para leluhur sekaligus menyampaikan pencapaian dinasti ini pada mereka. Raja Bakir terlihat sangat bersemangat. Meskipun Yuda yang memenangkan pertempuran, dia adalah raja dinasti ini. Prestasi prajurit juga menjadi prestasinya. Keesokan harinya, di ruang kabinet. Suhendra sang menteri perang mengambil sepucuk surat dan membacanya dengan mata berbinar. Menarik, ujar Suhendra. Kemal sang penasihat kiri terkekeh-kekeh dan berkata, Suhendra, ada hal menarik apa yang bisa membuat wajah dinginmu terlihat antusias begini? Coba lihat, ujar Suhendra. Suhendra menyerahkan dokumen yang dibacanya tadi dan berkata, beberapa waktu yang lalu, Wolfi melakukan pemberontakan di Kabupaten Hiloka. Satria, Letnan Jenderal Kota Pusat Pemerintahan Lokana, memimpin 3.000 pasukan komando daerah untuk menekan pemberontakan. Setelah 1 bulan berlalu, para pemberontak belum berhasil ditangkap. Alhasil, Zabran dari Kabupaten Uswal, bersama dengan Fadil si pati pengganti dan Regan si kepala petugas patroli, memimpin pasukan penjaga dan menangkap Wolfi hidup-hidup. Mereka juga membunuh 400 pemberontak dan menangkap 550 orang. Menarik bukan? Pasukan penjaga mengalahkan pasukan komando daerah. Hierarki pasukan di Kerajaan Nuala terdiri dari pasukan kerajaan, pasukan perbatasan, pasukan komando daerah, pasukan penjaga, dan pasukan pedesaan. Namun, pasukan penjaga berhasil mengalahkan pasukan komando daerah dalam mengatasi pemberontakan. Pemimpinnya bahkan bukan seorang profesional. Coba kamu lihat dulu, Kabupaten Uswal itu kampung halaman Tuan Wahyudi. Kemal tertawa dan berkata, Zabran itu adik sepupu Tuan Wahyudi. Dia bisa membunuh Jenderal Raharja yang berkhianat di medan perang karena Tuan Wahyudi membantunya dari belakang. Memberantas pemberontakan Wolfi tentu bukan masalah besar. Kemal dan Suhendra sudah mengetahui informasi detail tentang Wira. Bahkan, mereka juga mengetahui semua orang yang berada di bawah komandonya.
Jangankan Dodi yang menjadi terkenal setelah bertarung di medan perang, bahkan soal Gavin dan saudara-saudaranya pun mereka ketahui. Lumayan. Suhendra mengangguk dan berkata, Zabran ini prajurit yang berbakat. Kalau bukan karena usianya yang terlalu muda, berdasarkan kontribusi militernya kali ini, dia bisa saja diangkat menjadi Letnan Jenderal.